Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini suasana perdebatan yang memanas ya. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya sih sebenarnya itu proyek politik ya, bukan proyek politik. Iya proyek politik, proyek elit maksud saya. Nggak ada gunanya juga dibahas untuk kepentingan rakyat yang masih susah ya, pendidikan susah, pendidikan mahal, makan susah, harga-harga naik. Itu maunya apa sih membahas rancangan undang-undang BPIP ya? Alasannya kita paham, katanya BPIP itu HIP, maksudnya BPIP kan itu kelanjutan dari BPIP. BPIP itu hanya penpres, terus payung hukumnya harus mau ditingkatkan jadi undang-undang ya, enggak seperti katanya seperti Arsip Nasional, seperti BNPT dan begitulah ya. Ya orang DPR mikirnya tentang undang-undang ya, tapi nggak mikir rakyat itu jadi sejahtera nggak dengan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jangan-jangan nanti kayak BP7 ya, cumannya Pak Harto bikin orang itu kemudian menjadi alat untuk memukul lawan-lawan politik ya. BP7, B4, saya dulu korban penataran, baru mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah harus ikut P4 ya, penataran P4, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila ya. P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, semua ditatar, semua diseragamkan untuk menjadi Pancasilais lewat program P4 itu ya. Ada perlawanan dari Pak Nasir ya, bikin tulisan tentang buku kecil tentang P4 dan itu akhirnya P4 tuh bubar itu ya enggak. Dulu zaman Bung Karno juga begitu, Pancasila diperes jadi Ekasila, diperes jadi Trisila, diperes jadi Ekasila, terus diperes lagi Ekasila menjadi gotong royong. Zamannya Bung Karno perang saudara itu ya. Jadi Pancasila di tangan penguasa itu akhirnya akhirnya melumpuhkan ya kreativitas masyarakat madani untuk membangun negeri ini bersama-sama, karena dianggap mempunyai pikiran yang berbeda dalam perspektif penguasa, sehingga kemudian menjadi musuh ya sebagai warga negara dalam membangun bangsa secara bersama-sama. Jadi pertikaian politik itu mendapatkan legitimasi khususnya buat dari penguasa untuk membungkam lawan-lawan politiknya lewat Pancasila. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno, itu yang dilakukan oleh Pak Harto, dan sekarang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila berarti akan pikiran-pikiran, kegiatan masyarakat akan diatur ya, sesuai dengan Pancasila yang kemudian diperkuat menjadi undang-undang. Nah, ini kan bisa memukul ya orang-orang yang tidak sesuai dengan selera penguasa kan gitu. Apalagi aroma komunis begitu kuat ya menurut suara-suara masyarakat dalam rancangan undang-undang itu, karena konsideran pertimbangan TAP MPRS 25 tahun 66 yang dimunculkan bagi pelarangan faham Marxis, Leninis dan lain-lain itu tidak dimasukkan, tapi konon sekarang mau dimasukkan. Tapi persoalannya bukan itu. Syariat Islam di mana tempatnya dalam ideologi haluan ideologi Pancasila yang mau diundang-undangkan itu ya. Katanya Pancasila yang diadopsi dalam rancangan undang-undang itu Pancasila yang 18 Agustus ya. Kan ada Pancasila 1 Juni pendapatnya Soekarno. Kemudian muncullah konsensus nasional Piagam Jakarta 22 Juni melampaui pendapatnya Soekarno, menjadi konsensus nasional dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dirumuskan oleh 9 orang itu, panitia 9, yaitu kalau tidak salah ingat ya, 1 Soekarno Hatta, Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian Kahar Muzakir, Agus Salim, siapa lagi, Muhammad Yamin, A.A. Maramis,
Abikusno Cokrosuyoso, terus siapa lagi, ada 9 ya. Dan kemudian tanggal 18 Agustus itu kemudian dengan sila yang pertama yang dalam Piagam Jakarta itu kan dengan ketuhanan ya, berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta, Pancasila tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta, itu 9 kata tentang syariat Islam dalam sila pertama itu dicoret ya, tanggal 18 Agustus, sehingga judulnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Aslinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi sekarang kita mempunyai Pancasila yang tanggal 18 Agustus, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kata orang-orang itulah konsensus nasional tanggal 18 Agustus. Pertanyaan kita, apa betul konsensus nasional? Orang itu dicoret oleh Muhammad Hatta berdasarkan ultimatum dari orang-orang Kristen bagian Indonesia Timur yang dibawa oleh opsir Jepang, dan sampai sekarang menjadi misteri itu kenapa kok harus dicoret, padahal itu sudah menjadi konsensus nasional tanggal 22 Juni. Kenapa tiba-tiba tanpa persetujuan orang-orang yang penting-penting itu ya kok dicoret, dan menimbulkan satu persoalan kan, fitnah berkepanjangan, dan diperjuangkan kembali oleh tokoh-tokoh Islam dalam badan konstituante waktu itu. Jadi bukan konsensus nasional, itu ada misteri di situ ya. Baca saja misalnya latar belakang dan masalah hilangnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bacalah buku Sekitar Proklamasi karangan Muhammad Hatta, buku yang tipis itu, atau dalam ulasan yang kritis dan panjang oleh tokoh ketua Partai Masyumi yang terakhir, yaitu Prawoto Mangkusasmito, dalam buku biografinya Alam Jejak Pemikiran dan Perjuangan Prawoto Mangkusasmito. Jadi nggak betul juga itu konsensus nasional yang wajar tanggal 18 Agustus itu. Kalau memang kita mau bikin konsensus nasional, diadopsi aja sekarang itu aspirasi umat Islam yang timbul tenggelam dalam perjuangan dakwah di Indonesia, dalam politik Indonesia modern, yaitu ingin mengembalikan syariat Islam ya dalam pentas politik nasional. Kenapa PKI diberikan ruang-ruang dalam draft itu, draft RUU haluan ideologi Pancasila? Karena mengikuti pikiran dari DNID tahun 63 kan itu, soal gotong royong yang diperas Pancasila itu. Dan proyek-proyek begini ini nggak ada gunanya, rakyat banyak yang kelaparan, banyak yang ya begini, buat apa sih itu? Ya lebih baik syariat Islam dimasukkan kembali ya dalam muqaddimah ya undang-undang dasar kita. Lawang undang-undang dasar aja bisa dirubah sampai 4 kali di amandemen. Kenapa syariat Islam tidak dimasukkan lagi? Di amandemen lagi itu sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa sih susah benar itu menerima syariat Islam sebagai dalam kehidupan bangsa dan negara? Kan syariat Islam itu kan nggak memaksa orang, hanya menjadi kewajiban bagi umat Islam sendiri di Indonesia. Yang lain ya menurut hukum positif yang lain ya, untuk konteks tertentu tidak bisa memaksakan Islam untuk orang-orang non muslim kan gitu. Itu perdebatannya sudah selesai pada tingkat teoritis ya. Bukan berarti terus warga negara yang memiliki 5 agama ini kemudian tidak bisa hidup dengan syariat Islam. Justru syariat Islam itu untuk menjamin keselamatan hidup ya di dunia sampai akhirat bagi orang-orang yang Islam maupun yang non muslim kan gitu ya. Terutama untuk yang muslim supaya selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, karena berusaha menjalankan Islam itu secara kafah ya,
dari persoalan pribadi sampai persoalan kekuasaan, pengaturan pengelolaan kekuasaan, yaitu politik ya, yang harus mengacu pada bimbingan wahyu, kan begitu. Jadi sebenarnya perdebatan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu tidak substantif ya, karena tidak atau mengeliminir atau tidak memberikan ruang-ruang yang cukup luas ya untuk diskusi masuknya kembali syariat Islam ya dalam undang-undang yang sedang dibahas itu dalam haluan ideologi Pancasila. Jadi Pancasila yang dimaksud bukanlah Pancasila tanggal 18 Agustus. Lihatlah pidato Nasir yang panjang di Dewan Dakwah atau di masjid, ada di itu sampai 1,5 jam itu, tentang misteri hilangnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Nasir adalah ketua Masyumi yang terakhir sebelum Prawoto. Jadi Muhammad Nasir kemudian 9 tahun memimpin Masyumi, partai Islam terbesar di era kemerdekaan, kemudian diganti oleh Prawoto Mangkusasmito. Di bawah kepemimpinan Prawoto Mangkusasmito itulah Masyumi dibubarkan oleh Soekarno yang memenangkan Pancasila dalam tafsirannya sendiri, yang kemudian dia menjadi otoriter dengan falsafah Pancasila yang diapras menjadi gotong royong dalam sebuah format demokrasi dipimpin oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus cukup hati-hati ya, proyek-proyek yang seperti ini sebenarnya kan proyek elitis untuk membungkam dan tidak memberikan jalan ya bagi munculnya kembali syariat Islam. Dan oleh karena itu RUU haluan ideologi Pancasila itu sebenarnya tidak relevan ya kalau tidak memasukkan kembali syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Reaksi keras terhadap rancangan undang-undang ini karena memang aroma komunis itu begitu kuat ya dalam draft ini. Apalagi ketua panjanya adalah Ibu Ripka Ciptaning itu yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu ketua panjanya ya, ketua panitianya dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Dan kemudian partai yang dominan di DPR adalah PDIP yang tidak ramah ya terhadap syariat Islam. Itu yang harus jadi catatan. Dan reaksi yang keras itu muncul dari Majelis Ulama, dari 34 ya Dewan Pimpinan Majelis Ulama seluruh Indonesia, dan reaksi yang keras juga dari Front Pembela Islam, dari Muhammadiyah, dari PBNU, dari ormas-ormas yang lainnya ya, dari GNPF Ulama, dari Persaudaraan Alumni 212, dari Wahdah Islamiyah, dari Majelis Al-Zikra, dari tokoh-tokoh. Ini jadi rancangan haluan ideologi Pancasila yang sedang dibahas ini menimbulkan keresahan terutama di kalangan umat Islam ya, karena berbahaya akhir cerita dari rancangan ini kalau disahkan tanpa ada perubahan yang signifikan. Ini yang menjadi satu kemunduran ya, setback dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi sebenarnya pemerintah ini mau mensejahterakan rakyatnya atau membuat kegaduhan-kegaduhan baru tanpa meningkatkan keadilan, tanpa meningkatkan kesejahteraan. Jadi sebenarnya apa yang mau dicapai? Apakah ya saya nggak tahu lah. Pokoknya saya besok minggu ini mau jualan bubur ayam ya, sama mau jualan donat kembali. Kompor saya udah selesai, harganya tempat kompor di depan rumah saya nggak dorong lagi karena nggak dorong gerobak karena faktor usia 59 tahun ya, dan juga banyak yang harus saya kerjakan sambil
membaca kecil-kecilan sambil dagang gitu di depan rumah sambil bikin vlog atau membangun konten-konten YouTube, sehingga waktu tidak habis untuk mendorong gerobak mengelilingi desa ya. Baiklah ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru sampai sekianlah taraf ya, pemikiran Indonesia kita masih berkutat terhadap Pancasila dan kontra produktif, sementara rakyat jelata tidak dipikirkan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka bisa melepas dari kemiskinan yang mereka derita. Dari satu presiden ke presiden yang lain, perubahan itu tidak signifikan ya. Kemiskinan, pengangguran ya, perlakuan yang tidak adil dari negara untuk rakyat sendiri begitu terasa. Kenapa Pancasila diurusin tapi warganya Habib Rizik nggak diurusin? 3 tahun dia ada di luar negeri, dia Mekah. Ulama seperti Habib Bahar malah dipenjara ya. Ulama Abu Bakar Ba'asyir malah dipenjara. Ulama-ulama dipenjara dalam sebuah negara Pancasila. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya firullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil asar. Semoga selamat dan sejahtera wahai para penghuni kubur, yaghfirullahu lana ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, walakum, dan dosa-dosa kamu. Antum salafuna, kamu duluan ya pergi, wa nahnu bil asar, nanti kami menyusul kamu semua wahai penghuni kubur.